Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ciko Tri Ananda Putra, absen 7 dari kelas 12 SMA Negeri 2 Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi mutasi biologi. Ya, bab mutasi ini terdapat beberapa subbab. Ada 4 subbab yang saya akan bahas di sini, yaitu subbab tingkatan, keuntungan, cara terjadinya, dan juga penyebab. Yang pertama yang saya akan bahas di sini adalah subbab tingkatan. Tingkatan mutasi terdapat 2, yaitu mutasi kromosom dan juga mutasi gen. Mutasi kromosom terdapat dibagi dua lagi, yaitu perubahan jumlah kromosom yang meliputi autopoliploidi, yaitu proses pembentukan poliploidi dengan kromosom yang berasal dari spesies yang sama. Kemudian ada juga aloploipoidi, yaitu kromosom yang terbentuk berasal dari spesies yang berbeda atau hasil perkawinan antar spesies. Yang kedua adalah perubahan struktur. Perubahan struktur ini terdapat 5. Yang pertama yaitu delesi, adalah peristiwa hilangnya sebagian kromosom karena patah. Duplikasi adalah operasi kromosom atau mutasi kromosom yang terjadi karena keberadaan suatu segmen kromosom yang lebih dari satu kali pada kromosom yang sama. Kemudian ada translokasi, yaitu pindahnya potongan satu kromosom ke potongan kromosom lain, bukan homolognya. Yang kemudian adalah katenasi. Katenasi adalah ikatan atom dari unsur yang sama menjadi rantai yang lebih panjang. Yang terakhir ada inversi. Inversi adalah patahnya kromosom di dua tempat dan melekat kembali dengan posisi terbalik. Inversi dibagi 2, yaitu inversi parasentris dan inversi perisentris. Inversi parasentris adalah inversi yang terjadinya pada satu lengan kromosom, sedangkan inversi perisentris adalah inversi yang terjadi pada 2 lengan kromosom. Yang kemudian yang akan saya bahas yaitu mutasi gen. Mutasi gen terdapat 2 bagian, yaitu substitusi dan pergesekan rangka. Substitusi terdiri dari 2, yaitu transversi dan transisi. Transversi adalah pergantian basa nitrogen yang tidak sejenis, misalnya pergantian basa nitrogen purin dengan primidin atau sebaliknya. Sedangkan transisi adalah pergantian basa nitrogen sejenis, misalnya antara basa purin dengan purin atau primidin dengan primidin. Yang selanjutnya adalah pergesekan rangka. Pergesekan rangka yang pertama ada insersi atau adisi, atau dilambangkan dengan positif, yaitu penambahan atau peristiwa penambahan satu atau beberapa basa nitrogen. Dan delesi, tadi sudah dijelaskan, delesi itu merupakan peristiwa hilangnya sebagian kromosom karena patah. Yang selanjutnya yaitu subbab keuntungan dari mutasi ini tersendiri. Yang pertama, keuntungannya yaitu mutasi radiasi dengan sinar gamma dapat menghasilkan bibit unggul. Ya, jadi keuntungan pertama itu dapat menghasilkan bibit unggul. Yang kedua, mutasi radiasi dengan isotop COGO dapat menghasilkan varietas kedelai unggul. Ya. Yang ketiga adalah mutasi radiasi menghasilkan jantan mandul untuk mengendalikan populasi hama. Yang keempat, penghambat pertumbuhan kanker dan virus HIV AIDS. Yang selanjutnya ada cara terjadinya. Ya, cara terjadinya mutasi ini itu sendiri ada 2, tentu saja, yaitu alami dan buatan. Mutasi alami adalah mutasi yang terjadi secara alami tanpa dibuat dan disengaja manusia. Penyebab dari mutasi alamiah antara lain sinar kosmos, bantuan radioaktif, dan juga sinar ultraviolet matahari. Sesuatu yang tidak jelas terjadi dalam metabolisme, sehingga terjadi kekeliruan dalam sintesis bahan genetik. Dan radiasi ionisasi internal dari bahan radioaktif yang mungkin terkandung dalam jaringan atau lewat makanan atau minuman yang terkena pencemaran zat radioaktif. Sinar kosmos berasal dari angkasa luar, meradiasi bumi dengan partikel atau butiran berenergi tinggi, yaitu proton, positron, dan juga bagian jumlah perubahan spontan. Ya, yang cara terjadi kedua yaitu buatan, merupakan mutasi yang sengaja dibuat oleh manusia yang biasa diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu, misalnya di bidang budidaya, perakitan bibit, dan lain-lain.
Usaha-usaha manusia dalam perubahan genetik dalam bentuk bahan makanan antara lain. Yang pertama, pemakaian bahan radioaktif untuk diagnosis, terapi, deteksi, sterilisasi, dan pengawetan bahan makanan. Dan juga penggunaan senjata nuklir roket, televisi, reaktor yang menggunakan bahan bakar radioaktif. Mutasi buatan tidak selalu berakibat buruk. Banyak sekali jasa bahan radioaktif terhadap kesejahteraan hidup manusia, terutama mengembangkan keturunan baru tanaman. Perubahan mutasi buatan yang dilakukan pada gandum buncis tomat ternyata dapat meningkatkan mutunya. Banyak tanaman panen atau padi jagung gandum yang dikembangkan sehingga tahan terhadap suatu jenis hama. Yang terakhir ada penyebab terjadinya mutasi. Yang pertama, penyebab dari bahan kimia. Bahan kimia yang menyebabkan terjadinya mutasi yang saya rangkum ada gas mustard, kafein, pestisida, dan juga bahan pengawet. Penyebab fisik yaitu suhu, sinar ultraviolet yang sudah tadi saya bahas, sinar gamma, dan radiasi kosmis. Yang terakhir biologis, secara biologis yaitu virus dan bakteri, contohnya Agrobacterium tumefaciens. Ya, jadi itulah mind mapping yang telah saya buat beserta penjelasannya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, saya juga memohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.